Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Nunlehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kepolisian Resort Merauke berhasil mengungkap kasus pencurian di Kabupaten Merauke dari tahun 2019 hingga 2022. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Merauke AKBP Insinyur Untung Sangaji didampingi Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Najamuddin saat melakukan press conference di ruang Humas Polres Merauke pada Jumat siang. Selama tahun 2019 hingga 2022, Polres Merauke berhasil mengamankan 5 orang pelaku serta 1 penadah dengan barang bukti 40 unit kendaraan roda 2, 6 unit HP, beberapa unit laptop. Hari ini kita mengupdate kasus pencurian, yaitu pencurian bermotor, surat, dan curas. Dari hasil pencurian ini didapatkan dari kelompok P. Kelompok P ini seluruhnya berjumlah 6 orang, kemudian ada tambahan 5. Kita akan melakukan DPO dan nanti akan kami press release. Dari kejahatan ini terungkap pada tahun 2019 ada 219 kasus, hampir 50% telah diakui oleh para pelaku. Kemudian tahun 2020 ada 180 kasus, hampir 70 kasus diakui. Kemudian 2021 ada 115 kasus, itu hampir 60 kasus sudah terungkap. Kemudian di 2024 ini ada 24 kasus, sekitar 18 kasus yang sudah terkuak. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan terhadap penadah barang curian dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kini, para pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Merauke untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Personel Brimob Satgas Preventif Ops Damai Kartens tahun 2022 mendapat pelatihan peternakan dan pertanian guna menyesuaikan tugas di lapangan. Kegiatan tersebut berlangsung Jalan Irigasi, ujung Kabupaten Mimika, dan dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Rudi Eko Sudarto SIK, didampingi Kasatgas Preventif Ops Damai Kartens Kombes Pol Tony dan Kapolres Mimika AKBP Igusti IGD Era Adinata. Tujuan dari pelatihan tersebut untuk memberikan keterampilan kepada personil Satgas Preventif dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Pelaksanaan pelatihan akan digelar selama 2 hari. Materi pelatihan yang diberikan yakni tentang pertanian dan peternakan. Wakapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan, di Papua yang kita namakan sebagai paru-paru dunia. Nah, mungkin lebatnya hutan Papua tidak bisa dinikmati langsung. Saya sebenarnya punya keinginan rekan-rekan diberikan pelatihan oleh ada salah satu chef lokal di Papua namanya Charles Toto. Jadi saya berharap Pak Joni kami waktu keluar kita ajak jangan chef untuk bisa hadir bersama kita memberikan pengenalan banyak tentang produk-produk makanan hutan. Coba, karena memang hutan di Papua luar biasa. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak. Dia tahu persis, dia ahlinya. Nah, kita berharap itu. Nah, pada hari ini, pada detik ini, di saat ini, yang saya ingin sampaikan adalah kita beruntung punya satu tokoh polisi aktif, punya otoritas di sini, punya jabatan, punya wewenang di sini, dan bisa memanage, bisa mengakomodir bahwa ini tanah luar biasa ini tidak akan berdaya, tidak akan berfungsi kalau kita tidak memfungsikan. Pelatihan kegiatan ini mengandung maksud untuk memantapkan keterampilan dan kemampuan rekan-rekan kami yang dari Satgas Preventif.
mereka di dalam praop sudah dilakukan. Tetapi penyesuaian di daerah latihan tentunya harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya teman-teman, tugas-tugas preventif itu adalah tugas-tugas membantu jawali. Tapi dengan adanya kegiatan Bimas Roken ini, harapan dari pimpinan Korbrimob bisa membantu Satgas Roket. Jadi kami berupaya juga dengan semaksimal mungkin rekan-rekan dari preventif ini berinovasi, membangun, melaksanakan kegiatan program ini. Ya, di sini ada kompleks namanya tempat. Kita berdiri tahun 2019, diawali dari motivasi saya bersama dengan Korpri, Sestri, Adik Alisonta, dan juga Adik Ovan untuk membangun pusat penelitian, pertanian, peternakan, perikanan dan lain sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia. Salah satu yang kita kembangkan pertama adalah ayam telur. Kita adalah supaya kita tidak lagi mengirim dari luar, karena yang dikirim dari luar rata-rata menggunakan kapal sampai sini hanya bisa dikatakan itu sudah betul. Sekarang Indonesia tidak pernah menggunakan telur dari luar. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menuanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Aniela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, ade dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Saya sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Penyidik Satreskrim Polres Jayawijaya laksanakan tahap 2 terkait tindak pidana perbankan dan pencucian uang ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Kasus dengan tersangka Y, 46 tahun tersebut dilimpahkan karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa. Kasatreskrim Polres Jayawijaya AKP Matine Neta menyatakan bahwa terkait tindak pidana perbankan ini tersangka sebelumnya adalah pegawai dari Bank Papua Wamena. Ini terkait daripada tindak pidana perbankan nih, karena dia dulu sebelumnya kan pegawai bank cabang Papua Wamena. Makanya dengan perkara yang dipersangkakan ini kan tindak pidana perbankan dengan pencucian uang. Terkait daripada permasalahan itu ada beberapa modus yang digunakan untuk menggelapkan uang nasabah. Kebetulan ini yang tersangka ini Pak Yasri, dia kan sebagai karyawan bank yang membidangi masalah perkreditan. Ada beberapa modus yang digunakan ini, yaitu menawarkan kredit kepada debitur, ada namanya Irwan, untuk digunakan bersama dan pembayarannya dilakukan secara bersama, tapi itu tidak dilakukan. Menerima uang setoran atau pelunasan kredit dari beberapa nasabah, diantaranya
Hairul Safri, Iqbal, Darwis, yang mana setoran tersebut tidak disetorkan ke Bank Papua. Tindak lanjut kami, karena hari ini sudah penyerahan tanggal 28 Januari, mungkin dalam waktu dekat untuk perkara ini kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Wamena. Personel Satgas Damai Kartens 2022 meninjau spot peternakan dan pertanian Binmas Noken Polri di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasatgas Binmas, Kombes Pol Nanang Purnomo, didampingi Kasatgas Intel, Kombes Pol Jansen Sihotang, bersama Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarmito dan anggota. Rombongan Satgas Damai Kartens memulai kegiatan dengan mengunjungi perkebunan kopi milik Bapak Jeremy dan berada di distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, kemudian berkunjung ke peternakan babi milik Bapak Melki yang ada di kampung Okmakot, distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Selama kunjungan tersebut, personil Satgas Damai Kartens mendengar kendala-kendala dan harapan ke depan para petani dan peternak untuk mengembangkan usaha mereka. Kasatgas Binmas Noken dalam kesempatannya mengatakan pihaknya akan membantu mengembangkan peternakan dan pertanian yang ada saat ini agar nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Diharapkan nanti peternakan dan pertanian ini akan dapat membuka lapangan kerja bagi pemuda dan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Ini kan operasi kepolisian, tentunya polisi harus tetap ikut. Ya, artinya polisi nanti tetap mengikuti, bukan berarti nanti ikut mau ndak. Ya. Ada satu ya, antara ikut. Ya kalau ibaratnya polisi itu tetap kemitraan dari masyarakat. Ya, nanti dalam kegiatan ini saya harus ikut melibatkan anggota saya Dimas di sini yang ikut ini, bukan ikut mengambil hasilnya, bukan kan? Tidak ada itu. Semua nanti untuk masyarakat, semua untuk pokoknya mulai dari hasil, tapi kita hanya membantu. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.